Salam Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita senantiasa diberkati dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan tentu kita tetap bergembira. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan mengikuti pendadaran untuk kegiatan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan besok pada tanggal 1 April tahun 2021 pada hari Kamis Putih. Sedianya kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk bersedia mengikuti perjamuan kudus. Untuk hari ini Bapak Ibu sekalian dan segenap majelis dari perwakilan masing-masing pamong blok masing-masing untuk mengikuti pendadaran yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetya, STH, SPD, MDiv, dan Ibu Bapak sekalian untuk besok pada perjamuan kudus tanggal 1 April hari Kamis Putih tersebut, nanti untuk anggur dan roti akan kami persiapkan dari majelis pamong masing-masing yang akan kami haturkan kepada Bapak Ibu di masing-masing blok. Demikian, mari kita siapkan diri kita untuk kita mengikuti pendadaran yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta. Pada Bapak Pendeta, waktu dan tempat kami haturkan dan kami siap untuk mengikuti pendadaran. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Salam sejahtera, kasih karunia, damai, dan berkah dari Tuhan senantiasa ada pada saudara semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, syukur kepada Tuhan, di tahun 2021 ini kembali kita akan memasuki masa Paskah dengan rangkaian hari-hari suci di masa Paskah. Telah kita awali Rabu Abu, dan kini kita berada di minggu-minggu penghayatan dengan berpuasa, berpantang diri, menghayati persiapan Kristus mengalami sengsara untuk menjadi penebus dosa hingga menuju ke atas kayu salib. Peristiwa-peristiwa tersebutlah yang menggugah hati kita untuk selalu menjadi pribadi yang taat, hormat kepadanya, karena dia sudah berkorban menebus kehidupan kita dari dosa. Untuk itu, perjamuan kudus Kamis Putih yang akan kita laksanakan, kita song-song dengan menyiapkan hati, menyiapkan hidup, supaya kedapatan layak menerima dan ikut dalam perjamuan kudus istimewa tersebut, melalui pendadaran yang dilaksanakan secara online pada saat ini. Kita mulai masing-masing mengambil waktu untuk saat teduh secara pribadi. Mari kita bersama tunduk di dalam saat teduh di hadapan Tuhan. Disertai ketenangan, keteduhan hati kita, marilah masing-masing mengaku di dalam hatinya, mengkuduskan pelayanan ini dengan pengakuan, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidup saudara sekalian. Amin. Kita mengawali dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita lantunkan pujian dari Kidung Jemaat 395, dipujikan pada bait yang pertama dan bait yang keempat. 395, bait 1 dan bait yang keempat, betapa indah harinya. Indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakan
memakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bait keempat. Sentosalah hai hatiku, pelindungmu, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berdoa dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dibasuh dari kotornya dosa membuat hidup dan hari-hari kita terasa indah walau masih di tengah dunia yang penuh hal-hal yang kurang membawa damai sejahtera. Tetapi bila tanggungan besar kehidupan manusia berupa dosa dibasuh oleh darah Yesus, hidup orang yang dosanya dibasuh akan menjadi indah bersama Tuhan. Kita terima pembacaan dasar pelaksanaan persiapan perjamuan kudus, di mana Tuhan Yesus bersama para murid-Nya melakukan hal tersebut menjadi teladan bagi kita. Ada di dalam bacaan Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20, menjadi nats pembimbing kita semua. Firman-Nya berkata demikian, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasul-Nya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikian nats pembimbing menyiapkan kita dan mengingatkan kita arti pelayanan perjamuan kudus dan persiapan yang harus kita lakukan. Kita akan menerima lambang tubuh Tuhan Yesus dan lambang darahnya, roti dan anggur perjamuan, yang tentunya bersifat kudus seperti tubuh dan darah Kristus sendiri. Oleh karena itu, kita pun dalam persiapan mengupayakan kehidupan kita dalam pertobatan untuk dikuduskan Tuhan. Kita terima nats pembimbing ini dengan pujian. Kita lantunkan Kidung Jemaat 453. Kidung Jemaat 453 bait pertama dan bait yang ketiga, Yesus kawan yang sejati.
Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bait yang ketiga. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Kita satu di dalam doa, menyiapkan hati sebelum menerima bacaan firman dan kita renungkan bersama menjadi sarana pendadaran bagi hidup kita masing-masing. Kita bersatu berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang Maha Agung, yang kami sembah, kami sebut dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersembah dalam kesempatan yang Tuhan berikan, berhimpun bersama umat-Mu GKJ Klaten untuk menata hati, menguji hidup kami di hadapan Tuhan, melakukan pendadaran sebagai langkah kesiapan dan persiapan kami sebelum menerima perjamuan kudus di hari Kamis Putih yang akan datang. Oleh karena itu, tolonglah kami tenang, berkaca diri, menyediakan hati yang lembut untuk bertobat mengakui kesalahan dan dosa. Ketika sabda-Mu nanti menegur sapa hidup kami, supaya pada akhirnya kami kembali disucikan, dikuduskan, dan layak di hadapan Tuhan. Kami menjaga kehidupan kami sampai kami menerima perjamuan dalam kesadaran hidup suci di hadapan Tuhan dan sesama kami. Oleh karena itu, tolonglah setiap umat-Mu menaruh hati penuh perhatian sebagai wujud hormat dan ingat akan kasih Yesus. Kami semua memberi perhatian akan panggilan istimewa ini, menyiapkan hati kami menguji diri dalam pendadaran ini. Melalui firman yang akan kami dengar dan kami renungkan serta menerima uraian pengajarannya, Roh Kudus turun memberkati. Hamba-Mu yang Kau utus Tuhan urapi untuk dapat menyampaikan warta firman-Mu dengan benar. Kuasa kegelapan, roh pencoba yang akan mengganggu umat-Mu selama pemberitaan firman ini berlangsung, dalam nama Tuhan Yesus, roh kegelapan itu kami tolak menjauh dari antara kami. Dan kini kuasa Roh Kudus sendiri yang turun menuntun pewartaan ini dari awal sampai akhir dengan wibawa ilahi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa kami panjatkan. Haleluya. Amin. Pembacaan firman untuk kita renungkan bersama
Kembali dari Injil Lukas pasal yang ke-22, dilanjutkan pada pembacaan ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Firman Tuhan bersabda, "Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, 'Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.' Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi.' Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.' Demikian bunyi sabda Tuhan untuk kita renungkan bersama. Berbahagialah saudara sekalian yang mau menerima bacaan firman ini, memperhatikan dan siap melaksanakan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Hosiana. Shalom saudara-saudaraku sekalian yang ada di rumah masing-masing, berhimpun bersama keluarga atau melaksanakan pendadaran ini secara mandiri. Kiranya semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ketentraman batin, dan jangan lupa bersandar, berpegang teguh menjalani hari-hari kehidupan ini, selalu bersandar dan berpegang kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Yang letih lesu berbeban berat, yang sedang tersandung dalam pergumulan masalah, yang sedang jatuh dalam dosa, marilah kepada Yesus. Bawa seluruh pergumulan itu. Dia akan memberi kelegaan, jalan keluar, petunjuk yang membawa saudara berjalan dalam keselamatan. Saat ini kita sedang menyiapkan hati untuk menyongsong panggilan kudus istimewa dari Tuhan kepada umatnya. Dalam rangkaian masa Paskah, kita akan dijamu Tuhan di meja kudusnya melalui sakramen perjamuan suci. Oleh karena itu, kita sadar telah melewati satu rangkaian waktu perjalanan di belakang hidup kita. Warna kehidupannya tidak semuanya beres. Suasana hati kita tidak selalu dalam kebenaran dan kedamaian. Akan menerima undangan menghadap meja kudus perjamuan sucinya, supaya tidak terganjal, supaya tidak tersandung hati batin kita. Maka dengan kesadaran dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, di dalam pengujian diri atau pendadaran inilah waktu bagi saudara dan saya membereskan perasaan batin dari segala kesalahan dan dosa-dosa, supaya roti dan anggur yang kudus itu kita terima dengan kehidupan kita yang sudah kita awali dengan pertobatan, penyucian, dan permohonan ampun melalui pendadaran atau pengujian diri yang kita laksanakan saat ini.
Semoga semua dalam satu rangkaian sadar bahwa hidup kita sekalipun sudah menjadi milik Kristus, namun belum dalam wujud yang sempurna. Masih ada kedagingan yang sesekali menjadi ganjalan dan noda hidup kita. Masih ada hawa nafsu yang bukan hanya sekali tapi berulang kali menjatuhkan kekudusan hidup kita. Bertobat, mohon pengampunan, kembali minta kekudusan sebelum menerima roti dan anggur perjamuan. Adapun dasar kita menghayati masa bertobat di dalam pengujian diri atau pendadaran tergambar melalui peristiwa Tuhan Yesus bersama para muridnya berdoa bersama-sama. Ayat 46 dari bacaan Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai 46, ayat 46 menjadi nats untuk kita petik sebagai permenungan. Katanya kepada mereka, ayat 46, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Judul renungan pendadaran pengujian diri saat ini, jangan jatuh ke dalam pencobaan, dengan cara bangun dan berdoalah. Menjalani waktu-waktu di masa pandemi, ada banyak aktivitas yang harus berhenti, berkurang, ataupun progres perkembangannya mengalami mandek di satu tempat dan tidak ada progres yang bisa terlihat lajunya. Boleh itu terjadi di masa pandemi karena untuk dan demi menjaga situasi aman, bisa bebas dari COVID-19. Tapi dalam hal iman, tidak ada yang menghalangi kita untuk terus bertumbuh, untuk terus menjaga kehidupan kudus dan benar, mengalami kedewasaan bersama dengan Tuhan, tidak mengenal waktu dan situasi sulit yang sedang menyekitari kita. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, menyampaikan warta penderitaannya kepada para murid, membuat di antara para murid, bahkan hampir seluruh murid, menanggapi dengan perasaan yang tidak positif. Mereka tidak merelakan Tuhan dan gurunya itu untuk menebus dosa manusia harus menderita. Murid-murid tidak dengan kerelaan mengizinkan perjalanan penyelamatan Yesus melalui penderitaan diterima dengan mudah oleh para muridnya. Bahkan mereka menolak kalau boleh menghalangi dan membatalkan penderitaan itu. Namun Tuhan Yesus menyadari rancangan Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia dari dosa hanya bisa melalui anugerahnya, mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus menjadi korban keselamatan itu, mengalami penderitaan sampai puncak penderitaan, mati di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itulah jalan keselamatan bagi orang berdosa yang dikaruniakan Allah, yang diberikan oleh Allah untuk membawa manusia pada keselamatannya. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak berhenti. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak mengubah arah perjalanan pelayanannya, tetapi menopang kelemahan yang muncul di hati para muridnya dengan mengajak mereka pergi ke tempat doa. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Demikian pula di ayat yang ke-46 tadi, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ada banyak yang membuat kita harus berhenti dalam perjalanan hidup ini. Ada banyak yang membuat kita terhambat dalam memeliharakan iman kita. Ada banyak pencobaan yang membuat kita tidak selalu berada dalam kekudusan. Tetapi resepnya untuk bisa menang dari kelemahan-kelemahan itu, yang pertama ada 2 resep singkat yang Tuhan Yesus berikan. Yang pertama, bangunlah. Jangan menjalani hidup dengan tidur. Tidur imannya, tidur cinta kasihnya, tidur kesuciannya, yang bangkit, yang hidup malah hawa nafsunya. Itu akan hidup dalam pencobaan besar. Itu akan membuat hidup kita tidak layak dan berkenan. Itu akan membuat perjamuan kudus kita terhalang berkatnya. Untuk bisa lepas dan menang dari suasana sulit, dari pencobaan, dari godaan, bangunlah. Boleh aktivitas terhenti, tapi kesadaran untuk menjaga hidup kudus, kesadaran untuk taat kepada Tuhan, kesadaran untuk memelihara iman tetap bertumbuh, bangun. Tidak boleh dininabubukkan, apalagi tertidur imannya. Ketika iman kita tertidur, ketika kita menjalani hidup tapi seperti orang yang tanpa kesadaran, orang tidur itu orang yang tanpa kesadaran, yang mengerjakan sesuatu tanpa disadari atau tidak dipikirkan atau tidak dipertanggungjawabkan. Itu orang yang tidur, mengerjakan tapi tidak dengan pertanggungjawaban atau tidak dengan bertanggung jawab. Entah itu perbuatannya merugikan dirinya, entah perbuatannya akan merusak kehidupan sesama, entah perbuatannya akan membuat dia kehilangan suasana berkat, dia perbuat, dia lakukan. Karena tidur imannya, tidur cinta kasihnya, tidur nalar sehatnya. Bangunlah supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pendadaran yang pertama, mengingatkan umat, halo, apakah kita terlelap, terlena dan tertidur, dibungkus dalam atmosfer pandemi, lalu menjadi sarung aman? Wah, nggak sarasean, oh no, kan lagi pandemi. Wah, nggak pergi ke gereja, iya nanti ketularan. Ya, halo, jangan biarkan tertidur. Sudah tertidur diselimuti sikon pandemi. Wah, angler. Hati-hati loh, kalau angler tertidur kehidupan iman, kehidupan rohani saudara dan saya, dikatakan jatuh dalam pencobaan, bukan menjadi winner dalam pencobaan, tapi akan menjadi loser. Tidak akan menjadi pemenang, tapi akan menjadi pribadi yang kalah. Rela? Yesus sudah menebus kita, darah dan daging, darah dan tubuh yang kudus sudah dikorbankan untuk membayar lunas, supaya kita tidak lagi dalam perbudakan dosa, tidak lagi berada dalam kehidupan yang menghamba kepada maut. Sudah ditebus, sudah dilunaskan oleh Tuhan Yesus. Kehidupan yang sudah ditebus ini selalu berjaga. Jangan biarkan letih lesu melanda dan membuat iman saudara dan saya tertidur, tapi harus bangunlah. Amin saudara sekalian. Resep kedua, ya. Masih amin ya, berarti aman ini. Kalau masih amin, aman. Tidak tertidur ya. Bapak Ibu majelis yang ada di samping kami ini, kalau tidak seperti ini jam rawan ini, nanti bisa tertidur fisiknya, benar ya. Resep kedua apa? Setelah bangun, berdoalah. Saudara, jangan pandang remeh berdoa. Jangan anggap muspro dan sia-sia karena terlampau besarnya pencobaan, karena terlampau besarnya masalah, karena terlampau besarnya dampak COVID, hingga saudara nggak lagi mengandalkan doa kepada Tuhan. Tidak sedikit orang hopeless, hilang harapan. Sampai mau berdoa saja sudah sampai kehilangan keyakinan.
Padahal resep doa yang mujarab adalah memulai doa dengan yakin. Memulai doa dengan iman. Apa yang kamu yakini sebelum kamu ucapkan, itulah yang nanti akan terjadi. Iblis begitu luar biasa menggocoh, mencobai. Tidak dengan penampakan-penampakan yang mengejutkan, yang membuat orang ketakutan. Tapi cukup dengan membuat keraguan-keraguan yang membuat orang tidak percaya lagi kepada langkah-langkah iman yang harus dia hidupi. Termasuk di dalamnya langkah doa. Lah kalau orang percaya, orang Kristen sudah tidak lagi yakin dengan doanya, jatuh dalam pencobaan. Resep kedua menjadi pendadaran kita, bagaimana hidup doa saudara dan saya. Di masa 1 tahun dengan selimut yang menabubukkan kita, ndak dituntut ini, ndak dituntut itu, ndak harus ketemu, ndak harus rapat, ndak harus ibadah. Adakah kehidupan doa yang masih menyala dan berkobar? Atau ikut hanyut larut dalam suasana tidurnya iman, tidurnya doa, dinabubukkan dengan selimut-selimut situasi kondisi di sekitar kita ini? Hentikan itu. Bangun dan berdoalah. Kembalikan api doa, nafas yang menghidupi iman orang percaya. Jangan berhenti, jangan berkurang, jangan hilang. Justru di tengah situasi sulit menggugah kita untuk semakin meyakini akan menjadi bungkus pelindung dari segala pergumulan dan masalah ketika kita bisa bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus pun mengalami rasa takut menghadapi tanggung jawab menyelamatkan orang dari dosa dengan mengorbankan dirinya. Dituliskan di dalam bacaan tadi. Ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus melawan takut, melawan gentar menghadapi tanggung jawab cawan penebusan dosa yang harus dia minum sebagai kesanggupannya. Ia sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tapi dalam saat seperti itu, Yesus tidak jauh dari doa. Yesus bersekutu dengan Allah Bapanya, dan Allah Bapa mengasihi dia. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dalam doa saudara akan beroleh kekuatan Allah. Bisa para malaikat dikirimkan, bisa Roh Kudus sendiri bekerja menjadi penolong, penghibur, memberi petunjuk, mencerahkan pikiran batin saudara. Hidup boleh dalam kemelut, aktivitas karena COVID boleh terhenti, tapi iman harus terus bangun, iman harus dihidupi, dinafasi dengan doa, maka kita akan bebas dari pencobaan. Tuhan memberkati, Tuhan mendadar dan menguji hati kita masing-masing. Amin. Mari mengambil waktu untuk bersaat teduh masing-masing secara pribadi merenungkan isi firman ini. Saat teduh pribadi dimulai. Kami syukuri Tuhan, teguran firman-Mu menjadi alat pengujian diri, mengingatkan tanggung jawab kami memelihara iman kepada Tuhan Yesus, tidak boleh lekam oleh waktu, tidak boleh runtuh oleh besarnya godaan dan cobaan. Justru godaan dan cobaan harus kami hadapi dengan bangun dan berdoa. Biarlah kami menoleh kembali, apakah hidup kami tertidur secara rohani dalam situasi sulit, dalam atmosfer dan bungkus suasana hidup dalam masa pandemi, kehidupan ibadah bersama, kehidupan pemeliharaan iman, tidak boleh membuat kami tertidur secara rohani. Kami harus terus bangun dan di sisi lain berdoa, bersekutu, membangun komunikasi dengan Tuhan. Tidak harus memerlukan tempat seperti bangunan gereja, tidak memerlukan liturgi yang rumit. Cukup menyediakan hati,
ketenangan, dan yakin percaya kami saat kami berdoa, Tuhan berkenan menerimanya. Demikian, biarlah kami semua menguji diri, memohon pengampunan bila ada hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu ini. Kembali disegarkan iman kami kepada Yesus, harus iman yang bertumbuh, yang menuju kedewasaan, yang mengalami perubahan, yang membawa kami kepada kekudusan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, menguji dan menyiapkan batin kami. Ampuni dosa kesalahan kami sekalian. Dalam nama Kristus Yesus doa kami panjatkan. Amin. Tiba waktunya untuk menyatakan kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian menerima undangan kudus dari Tuhan berupa perjamuan suci. Akan dibacakan pertelaan, perjamuan, dan pertanyaan kesanggupannya untuk ditanggapi. Kepada Bapak Penatua Paryadi untuk membacakan pertelaan tersebut, dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus bersama-sama, kita perhatikan pertelaan sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, akan diadakan sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Dan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh darah Tuhan Yesus menunjukkan dan mengingatkan bahwa penyaliban serta kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjukkan dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjukkan dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjukkan dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa menyelamatkannya? Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya, Majelis Gereja, menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus
dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Allah. Selanjutnya, izinkan saya menanyakan kesediaan saudara-saudara menerima undangan perjamuan kudus ini. Jika di antara saudara-saudara ada yang keberatan dan berhalangan mengikuti perjamuan kudus, dimohon untuk menemui majelis. Dan selanjutnya, bagi saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, setelah pertanyaan saya sampaikan, silahkan nanti dijawab dengan ya, saya bersedia. Dipersilahkan jemaat untuk berdiri. Apakah saudara siap dan bersedia mengikuti serta menerima sakramen perjamuan kudus? Bagaimana jawab saudara? Terima kasih. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus mendengar kesediaan saudara-saudara sekalian serta menjaga kekudusan hidup saudara hingga hari perjamuannya nanti. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, syukur karena kita telah diperkenan untuk membaharui tekad, membangun hidup kudus, memohon pengampunan dan beroleh penyucian dari Tuhan di dalam pendadaran ini. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong saudara menjaga kekudusan hidup saudara, layak sampai menerima roti dan anggur perjamuan nanti. Oleh karena itu, mari dengan penuh rasa syukur telah menerima anugerah kemurahan-Nya, diberi pengampunan, disucikan dari dosa dan kesalahan. Kita naikkan pujian, seiring dengan pujian ini dilantunkan, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mempersiapkan persembahan di tempatnya masing-masing. Nanti pada waktu jam kantor atau jam kerja dapat dihaturkan persembahan tersebut di kantor gereja. Kita pujikan dengan pujian Kidung Jemaat 35 bait 1 dan bait yang ketiga seiring menghaturkan persembahan. Darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Bait ketiga. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umat dan suci selamanya. Mari kita bersama mengakhiri, menaikkan doa dan menghaturkan persembahan ini
Dipersilahkan saudara dapat berdiri di tempat masing-masing. Kami mensyukuri Tuhan berkah-Mu berupa firman yang menjadi sarana pengujian diri atau pendadaran iman kami. Kami mensyukuri dibangunkan dan diingatkan untuk senantiasa berdoa supaya kami lepas menang dari pencobaan. Dan selanjutnya kami memohon Tuhan menjaga kami sehat, Tuhan melindungi kami dari segala godaan, sampai hari di mana kami nanti menerima perjamuan kudus. Tolonglah kami menjaga kekudusan batin dan hidup kami masing-masing. Kami juga berdoa Majelis GKJ Klaten, Tuhan berkati dalam segala rangkaian upaya dapat memelihara kehidupan iman umat-Mu, walau di tengah situasi yang tidak mudah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Engkau memberkati Majelis Gereja tetap seia sekata, sehati sepikir, satu ikatan roh dalam pelayanan, hingga dapat menjadi mitra kerja Allah, menciptakan suasana keluarga Allah di muka bumi melalui kehidupan gereja, saling mengasihi, rendah hati, sabar, mengupayakan kemajuan di berbagai sendi kehidupan pelayanan. Demikian pula Tuhan memberkati kesiapan majelis dalam rangkaian hari-hari peringatan di masa Paskah dengan beberapa pelayanan ibadah istimewa dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, hingga Minggu menghayati kebangkitan Tuhan dari kematian. Kami doakan dapat dipersiapkan, dilayankan kepada umat, diberkati Tuhan. Ada hal yang tidak berkenan selama pendadaran ini berlangsung, kami mohon pengampunan, dan dari seluruh berkah yang sudah kami terima, kami haturkan persembahan. Tuhan sucikan, Tuhan terima, dan Tuhan kuduskan. Seusai dari seluruh rangkaian pelayanan pendadaran ini, kami akan berpisah. Berkatilah kami boleh melaksanakan aktivitas kehidupan di dalam berkah dan penyertaan-Mu, ya Tuhan. Semua doa mengakhiri rangkaian pelayanan ini kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami panjatkan. Dan kini kami memohon berkah. Arahkanlah hati saudara sekalian kepada Tuhan. Bangunlah dan setialah dalam berdoa. Kiranya Tuhan melepaskan hidup saudara dari berbagai pencobaan, dinaungi oleh berkat. Turunlah memberkati saudara, menguduskan dan menyucikan hidup saudara. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus turun memberkati hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali, mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi.